Kalau ada yang bilang kena genjutsu ketika beli HP Oppo, sini deh, cobain dulu Oppo Reno 11 5G ini. Hey guys, ketemu lagi dengan Koko. Ya, Oppo Reno 11 5G ini mungkin bakal merubah mindsetmu soal brand Oppo sendiri. Karena menurut saya pribadi nggak semuanya tuh diukur lewat spesifikasi di atas kertas. Tapi ya lewat experience ketika teman-teman pakai smartphone-nya sendiri. Baru deh bisa ngomong panjang. Apalagi buat yang doyan fotografi kayak saya. Mungkin smartphone ini bisa jadi salah satu solusinya. Karena jujur saya sendiri sih cukup happy ya ketika pegang smartphone ini selama 2 minggu. Dan ini cerita saya soal pegang smartphone ini selama 2 minggu. Oppo Reno 11 5G ya, ketika rilis kemarin ada juga yang versi Pro. Namun kali ini saya ngebahas yang Oppo Reno 11 5G ini aja, karena berasa lebih menarik. Dari segi desain sebenarnya tuh mirip, tapi Oppo Reno 11 5G ini dilengkapi dual speaker yang menurut saya suaranya cakep. Beberapa kali saya sering mendengarkan musik nggak pakai TWS, tapi langsung dari speakernya masih bagus banget. Suaranya overall bulat dan suara bassnya itu terdengar walau tipis. Handheldnya juga nyaman di tangan saya walau mungkin lebar sedikit. Tipisnya, ringannya tuh loh, yang kadang mikir. Ini tuh handphone kelas mid-range loh, bukan flagship. Bodi belakangnya juga solid bener dengan finishing yang cakep juga. Next saja, desain saya nggak akan bahas banyak, saya mau menyoroti soal kameranya. Jika dibilang kalau Oppo itu portrait expert, saya sih setuju banget ya. Dari kelas A series, Reno series, dan sampai kelas flagshipnya memang bener-bener outstanding lah. Begitu pula di Reno 11 5G ini. Setup kamera belakangnya 50 megapiksel untuk main kamera, 8 megapiksel untuk ultrawide kamera, dan telefoto 32 megapiksel. Benar-benar menghasilkan foto yang ciamik. Kamera depannya sendiri dibenamkan lensa 32 megapiksel. Jika ngomongin hasil fotonya ya, di mode auto dalam semua kondisi, kontras dan brightness-nya tuh terasa begitu pas. Warnanya cenderung ke cool sedikit, detailnya bagus, dynamic range-nya juga luas, dan bisa banget diandalkan lah untuk menghadapi backlight. Saya lebih terkagum ketika pakai mode portrait. Ya, karena hasilnya bagus, separasi blurnya rapi, permainan efek bokeh yang banyak pilihannya, dan nggak mengurangi detail foto sendiri. Jadi semuanya tuh serba pas. Permainan foto makro pun jadi asik ketika kamu bisa menggunakan lensa 2 kali atau 5 kali zoomnya. Bikin ambil foto makro tuh terasa lebih epicnya. Terus di lensa wide, warnanya juga nggak berubah jika dibandingkan dengan mode auto tadi. Sudutnya pun lebar serta minim distorsi. Nah, gimana kalau soal telefotonya? Menurut saya sih aman aja jika kamu bermain di 2-5 kali zoomnya. Di sini hasil yang didapatkan masih oke banget. Nah, berlanjut di hasil video, di 1080p 30 fps hasilnya tuh anteng banget. Di 1080p 60 fps masih terasa kurang smooth sedikit. Sedangkan di 4K 30 fps hasilnya punya detail yang bagus. Secara keseluruhan, hasil videonya tuh mampu kamu andalkan untuk bikin daily vlog. Kamera depannya juga oke, walau memang nggak ada ace. Ini kalau saya lihat di bagian layar, masih kelihatan ya awan-awannya. Cukup oke ya, ini 1080p 30 fps-nya oke ya. Atau kalau kamu suka main slow-mo, di Oppo Reno 11 5G ini bisa pakai 1080p 480 fps yang hasilnya juga sedap. Terus gimana soal performanya? Nah, jika masih ada yang meragukan MediaTek, nampaknya kudu nyobain deh di Oppo Reno 11 5G ini. Dimensity 7050 octa-core tuh ternyata cukup banget buat kebutuhan saya yang tiap hari cuman bolak-balik di sosial media, sesekali nonton YouTube, dan main game.
RAM 8GB dengan storage 256GB juga memadai untuk beberapa aplikasi dan fleksibel window. Saya tes di 3D Mark, stability-nya bisa dapat 98,3%. Nah, ini juga terbukti ketika beberapa kali saya main game pun juga jarang banget tuh frame drop-nya. Main Mobile Legends di Reno 11 5G itu aman-aman aja. Mau pakai settingan rata kanan pun juga nggak ada masalah. Tapi biasanya saya hanya set di settingan high saja. Dalam beberapa kesempatan saya main, nggak ada tuh rasanya panas yang berlebih. Animasi ketika lagi pakai skin yang epic atau yang banyak efeknya juga mampu di-capture dengan baik. Touchscreen-nya juga aman, jadi nggak ada kendala. Dalam 30 menit bermain, baterainya sendiri berkurang 7%. Jadi ya, baterainya sendiri memang sebesar 5000 mAh. Itu tuh juga cukup untuk seharian. Kayak kemarin saya bawa jalan-jalan, foto-foto, dan video nggak banyak menguras daya konsumsi baterainya. Buat nonton YouTube sendiri selama 1 jam, baterainya juga cuma berkurang 7%. Udah gitu, secara pengecasan juga ngebut, SuperVOOC 67 Watt. Terus jika kamu takut nih ngecasnya kelewatan, ada fitur Smart Charging dan Stop Charging at 80% yang bikin umur bateraimu tuh lebih lama. Salah satu yang bikin betah juga ketika lagi pakai Oppo yaitu layar serta UI-nya. Layar 6,7 inch sendiri kalau menurut saya sih sudah luas ya. Bahkan saat ini saya ngerasa kalau pakai layar 6,5 inch aja sudah cukup. Terus sudah gitu, panelnya curved screen 3D OLED dikasih refresh rate 120Hz. Ya, tentunya memanjakan mata untuk konsumsi video hingga streaming film. Mau dipakai indoor dalam keadaan gelap, ada e-comfort. Dipakai di luar ruangan pun brightness-nya cukup sehingga masih terakomodir. Sensor fingerprint yang ada di layar pun responnya juga bagus. Lalu UI ColorOS 14 terbaru dengan Android 14 yang ada di Oppo Reno 11 5G ini ngasih pengalaman yang smooth. Berbagai fitur yang saya sebut di awal tadi dapat berjalan dengan baik. Ada banyak sekali spesial fitur yang bisa kamu explore dan nggak mungkin saya jelasin satu persatu di sini. Fitur yang kepake banget buat saya adanya Snap Card sini. Di sini saya bisa menyimpan kartu e-money saya, jadi semisal kalau mau pakai kartu e-money tinggal tap aja nih lewat smartphone. Oke, itu tadi pengalaman saya ketika lagi pakai Oppo Reno 11 5G ini selama 2 minggu. Yang dimana mungkin buat kamu yang doyan fotografi termasuk saya itu suka ya dengan hasil portraitnya. Dan buat saya sendiri yang sekarang lagi seneng banget motret anak saya pakai mode portrait, si Oppo Reno 11 5G ini tuh memenuhi hasrat fotografi untuk motret anak gitulah. Selain itu dari segi performa juga cukup memenuhi kebutuhan daily saya. Dan dari soal harga 5.999.000 yang menurut saya tuh juga nggak overpriced lah. Mungkin kalau teman-teman lihat atau bandingkan dengan brand-brand lain, malah ada kok yang lebih overpriced daripada Oppo Reno 11 5G ini. Saya melihatnya malah Oppo tuh makin kesini makin bersaing soal harga. Tapi mungkin susah juga sih buat kamu yang kaum mendang-mending. Ya intinya mah kamu harus nyobain dulu baru bisa komen. Atau mungkin buat teman-teman yang ada di sana yang udah pakai smartphone Oppo, coba deh tulis pengalamanmu di kolom komen. Dan kita berdiskusi dengan secara sehat ya. Atau kalau teman-teman tertarik buat beli Oppo Reno 11 5G ini, linknya sudah saya taruh di kolom deskripsi. Dan cukup sekian untuk video kali ini. Terima kasih banyak untuk teman-teman yang udah nonton sampai akhir. Koko undur diri dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.